Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial Oracle. Nah, video kali ini kita akan membahas terkait dengan OR ya. Nah, tapi kita sekarang akan mencoba menggunakan Visual Studio Code sebagai SQL Client Tools-nya ya. Kenapa menggunakan Visual Studio Code? Karena di Visual Studio Code lebih ringan dibandingkan dengan SQL Developer ya. Tapi fiturnya memang terbatas, tidak selengkap SQL Developer. Jadi karena kita materinya terkait dengan query basic, jadi kita akan gunakan ini sementara ya. Nanti kalau misalkan terkait dengan config, kayak misalkan config user, kemudian grant, kayak gitu kita akan gunakan lagi untuk SQL Developer-nya. Untuk pemulainya teman-teman silahkan buka Visual Studio Code-nya. Buat teman-teman yang belum download silahkan download dulu. Tinggal ketikkan di mesin pencarian ya. VS Code nanti akan langsung muncul, teman-teman download dan install. Installnya juga basic ya, tinggal next next aja, nggak perlu perlakuan khusus. Oke, saya akan buka di sini Oracle extensionnya ya. Oracle. Nah, ini ada paling atas ya, Oracle Developer Tool for VS Code. Ini akan saya install. Oke. Ini pastikan teman-teman ini sudah menjalankan Dockernya ya. Oke, ini masih install agak panjang ini. Oke. Oke. Nah, kalau misalkan sudah terinstall di sini sudah muncul ya. Ini saya akan close ini di bagian pinggir ini. Oracle Explorer-nya sudah muncul. Kita akan klik. Nah, dia akan ngeload. Tuh. Yang load dulu untuk inisial datanya ya. Ada ataupun tidak untuk Oracle-nya. Nah, ini karena saya sebelumnya sudah mengkonfig, ini ada muncul ya, ACE. Nah, kita akan hapus dulu. Kalau kita langsung bikin buat baru aja ya. Kita create new connection. Nah, basic localhost ininya sama ya, 1521. Nah, servernya kita gunakan ACE juga. Nah, ini role-nya default. Nah, kita akan gunakan di sini DB user. Nah, ini akan saya save passwordnya juga DB user. DB user ya. Oke, nah sekarang kita create connection. Oke, ini sudah terbentuk sukses. Nah, kalau misalkan sudah, ini tinggal teman-teman klik aja. Tuh, sudah bisa koneksi ya. Ini juga sudah bisa. Nah, saya akan hapus satu. Ini saya anggap teman-teman sudah bisa ya. Oke, ini akan saya delete satunya. Oke, koneksinya akan saya tutup. Kita akan buka. Oke, untuk memulainya teman-teman klik kanan di bagian database-nya, klik kanan, kemudian new SQL script. Oke, kemudian kita tutup lagi kalau sudah. Oke, ini ya halaman untuk SQL-nya. Pembahasan kita yang pertama yang kali ini terkait dengan operator OR ya. Nah, jadi operator OR ini bisa kita gunakan untuk ini bisa kita gunakan untuk perbandingan logika ya. Nah, OR adalah operasi logika. Kita membandingkan dua buah boolean ya. Kan dua boolean atau lebih dengan syarat. Nah, syaratnya apa? Syaratnya jika salah satu bernilai true, maka akan benar. True ya. Akan menghasilkan true jika salah satunya ada yang true. Kita langsung contohkan ya. Ini contoh. Oke, kita sekarang coba. Nah, enaknya di sini ini autocomplete-nya tidak berat ya. Kalau yang di SQL Developer agak berat untuk autocomplete-nya. Ini autocomplete-nya lebih ringan. Select, misalkan kita bintang dulu ya, bintang from misalkan order. Nah, ini lebih ringan. Where, nah kita misalkan where status, nah sama dengan
pending. Nah, kita bisa tambahkan or di sini, or status. Nah, misalkan kita kasih cancel. Nah, ini ya. Nah, untuk menjalankan teman-teman bisa menggunakan tombol yang kanan ini. Kalau misalkan mengeksekusi satu row, nah bisa diblok dulu ataupun langsung juga kursornya posisi di sini tinggal run seperti ini ya. Nah, dia memunculkan datanya. Nah, ataupun teman-teman bisa menggunakan juga Ctrl E. Nah, hasilnya sama ya. Nah, ini hasil ketika kita menggunakan perintah untuk select dengan kondisi statusnya pending atau statusnya cancel. Nah, kalau misalkan ini sudah muncul dan teman-teman mau nge-refresh-nya tinggal klik ini untuk menghapusnya ya. Nah, kita coba di sini definisikan field tertentu saja. Misalkan order ID. Oke, kita ambil order ID, kemudian customer ID, kemudian status, kemudian order date. Nah, sekarang ya kontrol E. Oke ya. Nih. Tuh, ini ada pending dan cancel saja. Ada dua kondisi. Oke, saya akan clear lagi. Kita balik lagi ke sini. Oke, itu ya contohnya. Nah, kita coba di sini tambahkan order by. Order by order date descending. Control E. Oke, lebih enak ya, lebih ringan dibandingkan dengan SQL developer. Ya, tapi memang fiturnya lebih terbatas. Tapi untuk query select dan segala macam yang tidak terlalu administratif banget, ini masih bisa ya, bantu. Oke, itu untuk fungsi OR. Nah, sekarang kita coba menggunakan operasi OR lebih dari satu ya. Ini kan hanya satu nih OR-nya. Nah, kita akan menggunakan OR lebih dari satu. Oke, sekarang kita akan copy ya dari order nih supaya nggak hilang. Ini kita copy, kita taruh ke sini. Nah, sekarang di sini tinggal tambahkan where salesman ID-nya kita akan ambil 60. Kemudian kita tambahkan or salesman ID-nya 61. Nah, or tambahkan satu lagi salesman ID-nya sama dengan 62. Kemudian kita akan order by order date. Oke, kontrol E. Oke, ini ya. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu kondisi. Nah, di sini or-nya ada dua. Or salesman ini 60, or 61, or 62. Ketika dijalankan ini, maka dia yang salesman-nya salesnya. Nah, salesman-nya yang mengandung ini 60, 61, 62. Nah, cara seperti ini akan equals atau sama dengan menggunakan in ya. Tapi memang materi kita bukan in tapi gak apa-apa. Kita contohkan ya. Ini misalkan select S-nya kurang ya. Bawah order where. Nah, kita ambil salesman ID in. Nah, kita tinggal tambahkan di sini. Misalkan sama ya 60,61,62. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu tinggal order by order date. Nah, seperti ini. Control E. Nah, ini ya. Ini kalau misalkan kita tidak clear, dia akan terus urut ke bawah query yang kita jalankan. Oke, ini yang barusan kita panggil sama ya dengan yang atas. Nah, berarti query in cara seperti ini hasilnya sama ya dengan menggunakan query or. Tetapi ya kalau misalkan cuma 3 ya kelihatannya memang tidak terlalu beda ya jauhnya. Tapi kalau misalkan ini sudah banyak in lebih diutamakan ya daripada menggunakan or karena kan panjang banget nanti skripnya. Ya kita clear ya.
Oke, sekarang bagaimana kalau misalkan kita mengkombinasikan OR dengan AND? AND kan sebelumnya sudah kita contohkan ya. Misalkan kita akan gunakan select bintang from order juga, orders. Oke, kita tambahkan di sini fieldnya order ID, kemudian customer ID, kemudian status, kemudian order date. Oke, sini kita akan tambahkan where. Nah, kita tambahkan kurung karena kita akan ada lebih dari satu operasi ya. Misalkan kita akan menggunakan status sama dengan cancel, kita tambahkan or status sama dengan pending. Nah, kemudian kita tambahkan lagi and customer ID-nya kita ambil 44. Kemudian kita order by order date. Oke, Ctrl E. Nah, ini ya yang pending dan cancel yang customer ID-nya 4. Jadi ketika dia berjalan mengeksekusi, dia akan eksekusi ini dulu. Nah, setelah datanya didapat, dia bandingkan lagi dengan customer ID. Jadi fungsi kurung ini berfungsi untuk supaya dia mengecek dulu nih dengan fungsi OR antara cancel dan pending. Nah, setelah didapatkan hasilnya, dia baru bandingkan dengan fungsi AND dengan customer ID 4. Dan ini adalah hasilnya. Oke, itulah untuk sampel fungsi OR di Oracle. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.